Anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria kekar yang tengah berdiri di guyuran hujan pada sebuah kota bernama Night City. Pada awalnya, suasana Night City ini tampak damai, tentram, dan sama sekali tidak ada keributan ya para penonton, sampai sang pria kekar ini bertindak. Ya, tiba-tiba saja sang pria kekar tersebut ketika membantai seluruh polisi yang tengah berjaga di kota Night City. Sadar bahwa para polisi tidak bisa melumpuhkan atau menggoreskan sedikit luka pun kepada sang pria kekar, para polisi pun tidak memiliki pilihan lain selain memanggil sebuah pasukan khusus bernama Maxstage. Nah, dalam anime Cyberpunk ini, pasukan Maxstage itu sudah setara dengan pasukan Delta Force atau Navy SEAL dari Amerika, SAS dari Inggris, atau bahkan Kopassus dari Indonesia. Ya, pokoknya pasukan-pasukan yang akan bergerak jika ada ancaman tingkat tinggi lah. Dan ya, dengan kemunculan Maxstage inilah, pada akhirnya sang pria kekar ini berhasil dilumpuhkan. Scene pun dialihkan kepada seorang bocah laki-laki sekaligus MC kita pada anime ini bernama David Martinez. Di sini, David hanya tinggal berdua saja dengan sang ibu yang diketahui bernama Gloria Martinez. David sebenarnya seorang yang bisa dibilang kurang mampu alias miskin lah. Nah, karena hidup dengan keserba pas-pasan ini, David serta ibunya hanya mampu tinggal di kawasan kumuh Night City dengan apartemen seadanya. Yang mana di kawasan kumuh tersebut peristiwa-peristiwa seperti perampokan, pembunuhan, serta kejahatan-kejahatan lainnya sudah normal terjadi. Akan tetapi, meskipun David ini bisa dibilang miskin, sebenarnya David itu seseorang yang sangat berbakat dan sangat pintar ya dalam pelajarannya. Hal itu dibuktikan dengan kini ia yang bisa bersekolah di sekolah elit bernama Arasaka Academy, sebuah sekolah yang berada di bawah naungan Arasaka Corporation. Anjing motor saha eta uy. Nah, dari sumber risetan aing, Arasaka Corporation itu merupakan sebuah perusahaan raksasa pada game Cyberpunk 2077. Perusahaan tersebut bisa dibilang menguasai aspek sumber daya di kota Night City, mulai dari manufaktur, keuangan, dan juga keamanan. Namun ya karena David ini bisa dibilang merupakan orang yang tengil serta sering melanggar peraturan sekolah dan berasal dari kalangan miskin, tak jarang ibu David selalu dipanggil ke sekolah untuk memberitahu akan kelakuan David hingga tunggakan SPP yang harus David lunasi. David yang sudah muak dengan kehidupan sekolahnya dan tidak mau membebani sang ibu karena biaya SPP yang tergolong cukup mahal, mengatakan kepada sang ibu bahwa dirinya lebih baik berhenti sajalah dari sekolah tersebut dan membantu sang ibu untuk mencari uang. Wah, mendengar perkataan dari anak semata wayangnya itu tentu membuat Gloria tak kuasa menahan air matanya tersebut. Bagaimana tidak, Gloria memang sadar bahwa kini mereka berdua memang hidup miskin dan serba pas-pasan. Bahkan untuk makan pun terkadang Gloria tidak tahu esok hari itu mereka bisa makan atau tidak. Tapi meskipun begitu, harapan Gloria hanyalah satu kepada sang anak, yaitu Gloria ingin sang anak menjadi sukses dan bisa berdiri di puncak gedung Arasaka. Tak peduli dirinya harus banting tulang mencari uang, bekerja dari pagi sampai pagi lagi, pinjam ke sana ke sini, atau bahkan mengemis-ngemis kepada orang lain untuk mencari uang, asalkan David bisa bersekolah dan menjadi orang terpandang suatu saat nanti, Gloria rela melakukan itu semua. Ya asalkan gak jadi DPR. Stop it. David yang melihat tangisan sang ibu tentu langsung menarik kembali ucapannya tersebut. Sampai suatu kejadian yang akan mengubah hidup David untuk selamanya pun tiba.
Ya, di tengah perjalanan, David dan ibunya secara tidak sengaja terlibat sebuah kejadian perampokan yang mengakibatkan David serta ibunya mengalami kecelakaan. Tapi setelah pasukan medis tiba di TKP, mereka justru tidak langsung menyelamatkan David serta ibunya karena mereka bukanlah pelanggan prioritas. Yang oleh karena hal tersebutlah, ibu David pun harus mengalami kondisi kritis. 手術は無事に終わりましたが、まだ昏睡状態で意識が戻りません。 Pusingan David semakin bertambah ketika dirinya harus melunasi biaya rumah sakit sang ibu dengan tenggat waktu hanya 3 hari saja. Tapi kepusingan tersebut barulah awal mula dari petaka yang akan dialami oleh David ini ya teman-temanku. Pertama, David di sekolahnya harus dibully oleh NPC so jago bernama Tanaka Kuntil. Nah, sekedar pengenalan aja ya mengenai Tanaka Kuntil ini. So, Tanaka Kuntil ini merupakan anak dari kepala sekolah Arasaka Academy. Jadi ya sudah nggak heran lah ya kenapa sifat Tanaka Kuntil ini so jago dan suka membuli orang yang berada di bawahnya. Pada momen ini, Tanaka tak hanya membuli David saja, melainkan juga Tanaka menjelek-jelekan ibu David yang sudah menangis dan memohon kepada pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan David tempo hari. Tentu David yang mendengar Tanaka yang terus-menerus menjelekkan ibunya sudah tidak bisa lagi menahan emosinya ya. Tapi sayangnya ya, Tanaka yang memasang chip ahli bela diri di dalam tubuhnya itu pun langsung menghajar David secara brutal. Ya, jadi pada anime ini semua orang bisa menanam chip apapun ya asalkan mereka punya duit muridku. Jadi simpelnya, chip itu merupakan sebuah item yang dapat meningkatkan kemampuan kita. Mau kita jago dalam olahraga ke, pintar ke, atau apapun itu, hal tersebut bisa diwujudkan oleh chip ini. Tapi ingat, semakin bagus chipnya, maka semakin mahal pula lah harganya. Lanjut, sepulangnya David dari sekolah, lagi-lagi David dibuat putus asa ketika lagi-lagi David mendapatkan sebuah kabar bahwa sang ibu tercintanya sudah meninggal dunia. 今朝までは非常に安定してたんですが、突然休園してそのまま亡くなりました。 Mendengar kabar tersebut, tentu David tidak terima begitu saja dong. Sebab kemarin kan sang dokter bilang bahwa sang ibu itu berhasil diselamatkan, walau ya kritis lah, tapi kondisi sang ibu itu sudah stabil. Namun kok hari ini tiba-tiba saja sang dokter mengabari bahwa sang ibu sudah meninggal dunia. Ya sebenarnya sih alasan sang ibu bisa meninggal itu cuma satu ya teman-teman, yaitu karena David hanya mampu membayar perawatan sang ibu dengan paket yang paling murah. Yang oleh karena itu juga sang ibu pun tidak ditangani dengan serius oleh sang dokter hingga sang ibu pun harus meninggal. Setelah kematian sang ibu, lagi-lagi David ditimpa cobaan. Yang mana cobaan kali ini itu adalah biaya sewa apartemen mereka yang akan segera habis. Plus dirinya lagi-lagi diejek oleh Tanaka mengenai kematian sang ibu. Ya pokoknya cobaan David ini sangat amat teramat di luar nalar bro. Depresi akan semua cobaan brutal yang David alami, David pun memutuskan untuk memasang sebuah cyberware yang David temukan pada jaket sang ibu itu. Yang mana cyberware tersebut bernama Sandevistan, sebuah cyberware tingkat militer yang memungkinkan penggunanya dapat memperlambat waktu dan juga bergerak dengan sangat cepat. Sebenarnya cyberware ini sangatlah berbahaya, bahkan bisa membuat sang pengguna mati seketika ketika menggunakan cyberware tersebut. Tapi karena kali ini David sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain hidupnya, maka dari itu daripada David mati sebagai pecundang, maka lebih baik David mati dengan usaha kerasnya sendiri. Oh ya bang, bedanya cyberware sama chip itu emangnya apaan bang? Jadi begini anak muda, singkatnya chip itu bisa meningkatkan kemampuan kita tapi tidak dengan kemampuan fisik kita. Nah sedangkan cyberware bisa meningkatkan keduanya, tapi dengan syarat harus ada bagian tubuh kita yang kita korbankan jika kita ingin memasangkan cyberware tersebut ke dalam tubuh kita. Misalkan nih ya, kalian ingin memasangkan sebuah cyberware yang bisa membuat kalian memiliki pukulan sekali kencrot seperti Saitama, maka kalian harus mengorbankan tangan asli kalian. Ya intinya seperti itulah. Balik ke cerita, di sini David meminta kepada dokter kepercayaannya bernama Doc untuk memasangkan Sandevistan kepada tubuhnya.
インストールしてくれ。 Pada awalnya si Doc enggan memasangkan Sandevistan itu kepada tubuh David, tapi ketika Doc mengetahui seberapa dahsyat dan kuatnya Sandevistan, Doc pun pada akhirnya setuju untuk memasangkan Sandevistan ke tubuh David. Tapi dengan satu syarat, jika David mati atau merengek-rengek kepada dirinya untuk melepaskan Sandevistan ini, Doc akan mengambil alih Sandevistan tersebut dari tubuh David. Meanwhile, Singkat cerita, setelah Sandevistan berhasil dipasangkan pada tubuh David, hal utama dan paling utama yang David lakukan adalah membalaskan dendamnya kepada Tanaka, yang mana dengan kekuatan OP yang kini berada di dalam tubuhnya itu, tentu tidak sulit bagi David untuk menghajar habis-habisan Tanaka, si NPC kontil so jago tersebut. Tentunya karena kejadian tersebut seketika membuat David dikeluarkan dari sekolahnya. Tapi ayah Tanaka yang mengetahui bahwa kini David memiliki Sandevistan di tubuhnya, meminta pihak sekolah untuk membujuk David kembali ke Arasaka Academy. Apa alasannya? Ya, nanti kita bahas seiring berjalannya alur cerita ya para pria tampan dan juga Sigma. Lanjut, hari demi hari pun David lalui dengan putus asa dan tanpa tujuan hidup. Sampai semua itu berubah ketika David bertemu dengan seorang pencuri yang amat sangat kawaii di kereta. Sang pencuri kawaii sekaligus sudah mencuri hatiku ini bernama Lucy. Nah, Lucy yang mengetahui bahwa kini David memiliki cyberware Sandevistan di tubuhnya seketika mengajak David untuk bergabung dengan dirinya guna mencuri chip-chip para penumpang di kereta. 乗ってきたわね。賢く育ててくれた親に感謝なさい。 David yang memang saat ini dalam kondisi yang tidak memiliki uang sama sekali, tentu tidak memiliki pilihan lain selain menerima penawaran dari Lucy tersebut. ルーシーよ。 デイビッド。 Dan dengan kelincahan Lucy serta kemampuan untuk memperlambat waktu yang dimiliki oleh David, tentu tidak sulit bagi mereka berdua untuk mencuri chip-chip para penumpang kereta itu. Tapi karena David terlalu sering menggunakan kekuatan cyberware-nya, seketika membuat David ini mimisan dan juga pingsan. 乗り換えてまたやる。路線も変えるわ。そろそろ気づいたやつもいるでしょう。リスクは最小限によ。 Dalam perjalanan mereka berdua menuju ke rumah sakit, tanpa disangka-sangka pegawai rumah sakit yang mengetahui David memiliki cyberware yang sangat mahal di tubuhnya berniat untuk menculik mereka berdua dan mengambil Sandevistan milik David. Sadar akan hal tersebut, dengan gerakan cepatnya Lucy pun langsung mengeluarkan David dari ambulan dan menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah Lucy. Nah, di sana Lucy pun menunjukkan BA atau braindance kepada David mengenai kehidupan di bulan. So, braindance ini merupakan sebuah ilustrasi yang memungkinkan sang pengguna bisa merasakan kehidupan pada suatu tempat. Ya, mirip-mirip seperti VR lah. Bedanya kalau VR kan kita cuma bisa merasakan visualnya saja, sedangkan braindance kita bisa memasuki dunia tersebut dan merasakan hal-hal yang ada di dalam dunia itu, seperti kepanasan, kedinginan, dan lain halnya. Bentar. Merasakan hal-hal yang berada di dalam dunia itu? Sepertinya aku punya ide. Nah, sedangkan tujuan Lucy menunjukkan kehidupan di bulan kepada David adalah karena ini memang tujuan hidup Lucy yang ingin pergi ke bulan dan merasakan ketenangan di sana. Selain itu juga, Lucy percaya dengan kegesitan serta kekuatan dari Sandevistan mereka berdua akan menjadi tim yang hebat di masa depan. Wah, David yang mendengar hal tersebut dari Lucy tentu merasa kembali menemukan tujuan hidupnya. Sampai エッジを超えちまったな、小僧。小僧、悪いがそいつは俺だ。
Ya, ternyata Lucy sudah menjebak David. Jadi pria besar serta kedua rekannya ini bernama Main, Dorio, serta Pilar. Mereka bertiga termasuk Lucy tergabung ke dalam organisasi kejahatan terbesar di kota Night City bernama Edge Runner. Nah, sedangkan alasan kenapa David dijebak oleh Lucy sendiri adalah karena David memiliki sandevistan pesanan milik Main. Nah, jadi begini. Sebenarnya sandevistan yang ditanam pada tubuh David ini awalnya milik sang pria kekar bernama James Norris. Nah, setelah peristiwa brutal tersebut, James Norris yang sudah meninggal, sandevistannya dicuri oleh ibu David untuk dijual kepada Main. Main, Gloria yo. Tapi naasnya, sebelum ibu David menjual sandevistan itu kepada Main, sang ibu sudah meninggal dunia terlebih dahulu karena kecelakaan. Dan David ini yang tidak tahu menahu akan sandevistan tersebut, main pakai aja ya teman-teman ke tubuhnya. Main yang mengetahui bahwa kini sandevistan miliknya sudah tertanam di tubuh David, pada awalnya Main itu akan membunuh David saat ini juga. Akan tetapi setelah David memberitahu bahwa dirinya merupakan anak Gloria, serta kemampuan David yang dapat dengan mudahnya menguasai sandevistan, pada akhirnya Main pun mengurungkan niatnya dan justru merekrut David menjadi anggota Edge Runner. 肝は座ってるみてえだな。いいだろう。テストしてやる。明日の朝連絡する。 Keesokan harinya, David dipanggil oleh Main untuk datang ke markasnya. Di sana, David diperkenalkan kepada seorang netrunner bernama Kiwi. Nah, secara simpelnya, netrunner ini memiliki tugas sebagai seorang hacker ya teman-teman. Selain Kiwi, Lucy juga memiliki tugas sebagai netrunner pada kelompok Main. 座れ小僧。 俺はデイビッド。 Pada pertemuan ini, Main memberikan misi pertama kepada David untuk mencuri sebuah data navigasi dari mobil limosin pengawal pribadi Arasaka bernama Maxim. Yang tentunya dengan kekuatan sandevistan milik David serta support dari salah satu anggota Edge Runner bernama Rebecca, misi pertama David ini ya hampir berjalan dengan mulus lah. Kenapa Aing bilang hampir? Sebab karena kondisi satu dan lain hal, aksi David ini pada akhirnya diketahui oleh Maxim sehingga memaksa David untuk mencuri mobil limosin milik Maxim. Di tengah perjalanan, David harus dikejar oleh tentara bayaran milik Arasaka. David yang baru pertama kali menyetir mobil benar-benar harus berusaha sangat keras agar mereka berdua bisa lolos dari kejaran tentara bayaran Arasaka tersebut. Tapi ya hal itu percuma saja, karena ketika David berhasil membawa limosin tersebut ke markas Main, David masih tetap dibuntuti oleh salah satu tentara bayaran Arasaka. Dalam pertarungan yang cukup sengit itu, David hampir saja terbunuh oleh salah satu tentara bayaran tersebut. Sampai Main muncul menyelamatkan David dan mengirim sang tentara bayaran ke Isekai. Malam hari pun tiba dan kini kita diperlihatkan Main serta seluruh anggota Edge Runner tengah merayakan keberhasilan misi pertama David. Di tengah kebahagiaan tersebut, tiba-tiba saja muncullah seorang fixer bernama Friday. Nah, fixer itu merupakan seseorang yang mempekerjakan kelompok kriminal seperti kelompok Main ini. Tujuan Friday menghampiri Main itu adalah karena Friday ingin memperingati Main sendiri agar misi selanjutnya itu tidak kacau seperti misi kali ini lah. Friday ingin misi yang diberikan kepada Main itu bisa berhasil tanpa kegaduhan dan juga tidak diketahui oleh sang target. クソ野郎が肝心なことを聞かずにうまく仕事がやれるかよ。伝える情報が少ない方がこちらのリスクは少ない。それを理解しろ。お前らは考える必要はない。 Singkat cerita, waktu demi waktu pun David habiskan dengan menyelesaikan misi, latihan bersama dengan para anggota Edge Runner lainnya, serta hangout bersama mereka semua. Yang oleh karena hal itulah, kali ini David bisa merasakan kembali bagaimana rasanya memiliki keluarga serta orang-orang yang berharga di sekelilingnya. Akan tetapi, kebahagiaan serta kehangatan yang David alami ini tidaklah bertahan lama ya bro. Pada suatu malam ketika mereka semua tengah berjalan di pinggir kota, tiba-tiba saja Pilar mengganggu seorang pria asing yang tengah buang air kecil sembarangan. Pilar yang tidak menyukai akan hal tersebut terus-menerus mengatai serta mengolok-olok sang pria asing ini. Sampai tiba-tiba
Iya, Pilar pun harus mati karena tindakan bodohnya itu. Para anggota Edge Runner lainnya yang mengetahui bahwa Pilar sudah terbunuh oleh seorang yang ternyata sudah terkena cyber psikosis tentu tidak tinggal diam begitu saja, yang mana mereka langsung menyerang sang pria asing itu dengan membabi buta. David yang melihat Lucy yang akan dikirim juga ke isekai oleh sang pria asing tersebut tentu langsung menyerang sang pria asing itu dengan kekuatan Sandevistannya hingga membuat sang pria asing ini menjadi donat. Oh iya, Aing hampir lupa nih. Jadi cyber psikosis itu merupakan sebuah kondisi di mana orang yang sudah mulai hilang kesadarannya dan menjadi gila akibat dirinya sudah terlalu banyak memasangkan cyberware kepada tubuhnya. Dan kondisi ini pula lah yang sudah menimpa James Norris, sang pria kekar yang sudah membantai para polisi di awal episode tadi. Singkat cerita, David yang khawatir akan keadaan Lucy pun langsung mengantarkan Lucy ke rumahnya. Ya, meskipun di awal episode David sangat membenci Lucy karena sudah menipu dirinya, tapi mau bagaimana lagi? Karena Lucy ini pula lah David bisa menemukan keluarga baru bagi dirinya dan memiliki orang-orang yang berharga di hidup David. Pada obrolan yang cukup intens ini, perlahan tapi pasti, pelan-pelan tapi masuk, timbullah benih-benih cinta di antara mereka berdua. 俺が君を月に連れて行くよ。約束する。 Nah, setelah kematian Pilar, sebenarnya Man sudah menawarkan David untuk mewariskan cyberware milik Pilar. Tapi di sini David langsung menolak tawaran dari Man karena daripada cyberware milik Pilar, David lebih tertarik dengan cyberware milik Mine. Sadar akan hal tersebut, Man hanya tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kepada David jika dirinya memang menginginkan cyberware miliknya, maka Mine akan memberikan itu kepada David jika dirinya sudah mati. より太いぜ。そこまでじゃないだろ。俺が死んだらくれてやってもいいぞ。その前に入れるクローム山ほど言っとけ。オーケー、約束だぜ。 Lalu scene pun berganti kepada David serta para anggota Edge Runner lainnya yang tengah menyusun rencana untuk menangkap seorang bernama GK atau Jimmy Kurosaki. Nah, GK ini merupakan seorang bandar braindance percukur-kukan langganan dari Ayah Tanaka ya teman-temanku. Begini, biar kalian gak bingung. Jadi kan pada awal episode, David dan kawan-kawan diminta oleh Friday untuk mengambil data navigasi dari salah satu pengawal Arasaka bernama Maxim. Nah, itu semua bertujuan untuk mengetahui semua jadwal dari Ayah Tanaka yang nanti akan mereka sergap. Tapi karena saat itu rencana mereka bisa dibilang cukup berantakan, maka mau tidak mau David serta para anggota yang lainnya pun harus kembali mengatur ulang rencana untuk menangkap Ayah Tanaka. Lalu kenapa Friday menginginkan Ayah Tanaka? So begini, jadi sebenarnya Friday merupakan perwakilan dari sebuah perusahaan bernama Militech. Nah, karena Militech ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan sama seperti Arasaka, maka Friday pun menyewa organisasi Edge Runner untuk menyergap Ayah Tanaka tanpa mengotori tangannya sendiri. Ya, bisa dibilang konflik persaingan bisnis lah. Balik ke cerita utama. Setelah David dan kawan-kawan sudah menyusun rencana, kini kita diperlihatkan David yang berusaha untuk mencukur maksudnya itu mengulur waktu JK sampai Man menyergapnya. Tapi hal itu bisa dibilang sia-sia ya bro. JK yang mengetahui rencana David pun tanpa diduga-duga langsung menggunakan EMP-nya untuk membuat Man serta David lumpuh seketika, serta membawa kabur David bersamanya. はい、どうも、会えて光栄です。 Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan mental David yang benar-benar hampir hancur karena dirinya terus-menerus dipaksa disetelkan braindance yang memperlihatkan bagaimana jadinya jika David menjadi cyber psikopat. Namun sebelum mental David benar-benar hancur, untungnya muncul Lucy serta Dorio di waktu yang pas guna menyelamatkan David. Oh,
Setelah mereka berdua berhasil menyelamatkan David dan menyergap JK, di sini JK pun dipaksa oleh Main untuk bekerja sama menangkap ayah Tanaka. JK yang saat ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi, tentunya tidak memiliki pilihan lain selain menerima penawaran kerjasama dari Main. Singkat cerita, sang target pun tiba di TKP. Setibanya ayah Tanaka di lokasi, tentu David serta anggota yang lainnya pun langsung menyergap ayah Tanaka. Ayah Tanaka yang mengetahui bahwa kini JK sudah berkhianat, seketika langsung memberikan serangan kejutan kepada mereka dan memberikan perlawanan kepada Main. Namun untungnya pertarungan itu berhasil digagalkan oleh David. Omae? Ya, meskipun ayah Tanaka berhasil dilumpuhkan, namun sayangnya JK harus mati ya karena serangan kejutan dari ayah Tanaka yang mengenai tepat pada leher JK. Lalu kini scene pun berganti dengan kita yang diperlihatkan Kiwi yang tengah mencoba untuk mengambil semua data milik ayah Tanaka. Akan tetapi di tengah-tengah Kiwi yang sedang mencoba untuk mengambil data penting dari ayah Tanaka, di sisi lain Main mulai menunjukkan gejala-gejala akan dirinya yang terkena cyber psikosis. Main mulai kehilangan kendali atas dirinya dan tanpa sadar ia memukul Kiwi sampai pingsan. Nanda? Nani ga atta? Shugeki ka? どうしたんだ急に。 Dikarenakan Kiwi pingsan, maka kini satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan tugas tersebut hanyalah Lucy. Pada awalnya Lucy enggan mengambil misi ini ya teman-teman. Namun setelah Lucy diyakinkan oleh David sang ayangnya itu, pada akhirnya Lucy pun mulai luluh dan menerima tugas tersebut. Tapi dengan satu syarat, ketika Lucy tengah mengambil data-data milik ayah Tanaka, Lucy hanya ingin didampingi oleh David saja tanpa harus ada campur tangan dari Main. わかった。ただし連絡は入れろ。15分おきにだ。夜明けまでに片付けろ。いいな。 Akan tetapi ini ketika Lucy tengah berusaha mengambil seluruh data milik ayah Tanaka, tiba-tiba saja implan yang disambungkan kepada ayah Tanaka meledak sehingga membuat ayah Tanaka tewas seketika. Dan hal tersebut membuat pasukan militer mengetahui keberadaan mereka. Sadar akan hal itu, Main pun memerintahkan David untuk membawa kabur Lucy dan mempersiapkan mobil pelarian nanti. Sedangkan dirinya beserta Dorio akan mencoba menahan pasukan militer yang datang ke tempat mereka. Akan tetapi di tengah-tengah Main serta Dorio tengah menahan para pasukan militer, lambat laun Main kembali mengalami gejala cyber psikosis yang menyebabkan Main sedikit demi sedikit kehilangan kesadarannya dan menyerang semua orang yang ada di tempat tersebut, tak peduli lawan maupun kawan, ya termasuk Dorio itu sendiri. Dan iya, Dorio pun harus tewas di tangan Main. Mengetahui hal itu tentu membuat Main semakin brutal dan gejala cyber psikosis yang menimpa dirinya pun semakin kuat. Di sisi lain, David yang sedari tadi menunggu kehadiran Main serta Dorio mulai khawatir kepada mereka berdua karena tak kunjung datang-datang juga. Mengetahui hal itu, meskipun David sudah dilarang oleh Lucy sang gadis tercintanya, tapi rasa kekhawatiran David kepada Main itu lebih tinggi ya daripada rasa cintanya kepada Lucy. Maka dengan menggunakan kekuatan Sandevistanya, David pun langsung OTW ke tempat Main berada. Sesampainya David di sana, alangkah terkejutnya David ketika mengetahui bahwa Dorio sudah tewas di tangan Main. Tapi ya mau bagaimana lagi, David tetap mencoba untuk meyakinkan Main bahwa mereka berdua pasti bisa melewati ini semua. Tapi ketika Main melihat tangan David yang begitu bergetar ketakutan dan dirinya tidak ingin juga gitu kalau misalkan David harus mati di sini, Main pun meyakinkan David untuk pergi meninggalkannya seorang diri saja. Tapi sebelum Main mengorbankan diri layaknya seorang ayah, Main mencoba meyakinkan David bahwa perjalanan David itu masihlah panjang. Maka dari itu David lari, dan teruslah berlari. Dan ya pada akhirnya Main pun tewas serta David yang berhasil melarikan diri sembari mengambil cyberware milik Main bersamanya.
Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah kematian Main, kini yang menduduki posisi ketua Edge Runners adalah David. David yang dulunya cupu, culun, dan kecil ini kini berubah menjadi gagah, dewasa, berkarisma, kekar, serta tubuh David yang sudah banyak dipasangkan cyberware, termasuk cyberware milik Main. Oh iya, setelah kematian Pilar, Dorio, dan Main, kini anggota Edge Runner yang tersisa hanyalah David, Kiwi, Lucy, Rebecca, serta anggota lainnya bernama Falco. Dalam time skip ini juga hubungan David dengan Lucy itu semakin lengket ya cu. Saat ini lagi-lagi David berjanji kepada Lucy, jika semua kekacauan ini sudah berakhir, David berjanji akan mewujudkan impiannya, yaitu pergi ke bulan bersama dengan Lucy. Di tempat yang berbeda, pihak Arasaka pun mulai menyadari gerak-gerik Friday yang sudah menyewa organisasi kriminal untuk menjatuhkan Arasaka. Maka dari itu, pihak Arasaka pun mulai mengerahkan beberapa tentara bayarannya guna menangkap Friday. Oi. Friday yang mengetahui bahwa ini semua merupakan perbuatan dari Arasaka, pada awalnya Friday meminta bantuan kepada Milites untuk mengirimkan beberapa pasukannya. Tapi karena Milites mencampakkan Friday begitu saja, Friday pun memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak Arasaka. 世界一の日本企業の傍聴部がこんなところで密会か。そちらの様式に合わせているつもりだが。まあいい。返答を聞こう。 Yang mana di sini Friday ditugaskan oleh Arasaka untuk mengeksekusi siapapun yang mencoba untuk mengambil data Arasaka. Dan ya siapa lagi kalau bukan organisasi Edge Runner. Nah, demi melancarkan rencana Friday pun membujuk Kiwi guna mengkhianati organisasi Edge Runner. Dengan embel-embel nama Kiwi akan dibersihkan dari perburuan Arasaka serta imbalan uang yang cukup besar. Kiwi yang memang memiliki sifat egois serta mementingkan dirinya sendiri tentu menerima tawaran tersebut ya dari Friday, dan dengan berkhianatnya Kiwi inilah mereka berdua pun dengan mudahnya menculik Lucy. あっさり手に入るとはな。この手土産が荒坂へのパスポートとなる。よくやったキウイ。 Sementara itu di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan David beserta kelompoknya yang ditugaskan oleh Friday untuk membajak sebuah mobil Arasaka yang berisikan cyberware yang sangat canggih bernama Cyber Skeleton. Pada misi kali ini, David yang dibantu oleh tentara bayaran Milites. Pada mulanya sih David bisa menjalankan misi ini dengan lancar tanpa kendala ya. Akan tetapi tiba-tiba saja pasukan Milites menyerang mereka semua. Panik serta bingung akan hal yang terjadi, David serta teman-temannya pun langsung berlindung di sebuah truk yang berisikan Cyber Skeleton. Friday yang mengetahui bahwa rencana ini berjalan dengan lancar, langsung menggunakan tubuh Lucy untuk memerintahkan David menggunakan Cyber Skeleton di tubuhnya dengan embel-embel untuk menyelamatkan teman-teman David. Rebecca yang curiga akan panggilan Lucy mencoba untuk mencegah David untuk menggunakan Cyber Skeleton tersebut. Tapi David yang tidak ingin kehilangan teman-temannya lagi tidak memiliki pilihan lain selain memasangkan Cyber Skeleton itu ke dalam tubuhnya. Mate. Nah, setelah David memasangkan Cyber Skeleton, sebenarnya Lucy berhasil sadar dan sempat melarikan diri dari tawanan Friday. Dalam pelariannya itu, Lucy mengungkapkan kepada David bahwa sebenarnya Friday dan Kiwi itu sudah mengkhianati mereka semua. 捕らえた時に仕掛けぐらいしておくさ。 David yang mengetahui hal tersebut tentunya sangat emosi luar biasa, terutama kepada Friday yang sudah menculik kekasihnya. Dengan Cyber Skeleton yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi gravitasi, memiliki kekuatan magnetik yang sangat kuat, plus kombinasi kekuatan Sun Devistan yang benar-benar OP brutal, di sini David berhasil membantai seluruh tentara Milites dengan begitu mudahnya.
だって。分け前はフェアにやる。それが俺の流儀だ。 Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan sudah menjalankan tugas guna mengkhianati teman-temannya. Tapi, alih-alih duit yang didapatkan oleh Kiwi, justru dirinya malah dikirim ke Isekai oleh si Friday. Di tengah-tengah sekaratnya, Kiwi sempat meminta maaf kepada teman-temannya karena sudah mengkhianati mereka semua. Sebagai tanda permintaan maaf, Kiwi pun memberitahu kepada David dan kawan-kawan bahwa kini Lucy tengah dibawa Friday ke grup Arasaka untuk mengambil kembali data-data yang sudah dicuri oleh Lucy dari ayah Tanaka. Dan sebelum ajal menjemputnya, Kiwi pun menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada mereka semua, yaitu ルーシーを助けてやって。 Ya, pada akhirnya Kiwi pun tewas dengan sangat ironis. Singkat cerita, setelah David dan teman-temannya berhasil melewati sergapan dari Militech, Arasaka, bahkan sampai Max Stage, pada akhirnya David pun tiba di gedung Arasaka tempat Friday membawa Lucy. Tapi setibanya David di puncak gedung Arasaka, ada sebuah dialog yang cukup menyayat hati mungilku ini, teman-teman. Wah, kini dirinya sudah membuktikan kepada sang ibu kalau untuk saat ini David sudah berhasil mewujudkan cita-cita sang ibu, yaitu David yang berhasil berdiri di puncak gedung Arasaka. てよ、荒坂のてっぺんだぜ。 Tanya ada membantai seluruh pasukan yang ada di gedung tersebut termasuk Friday. Sampai tiba-tiba アダムスマッシャー。あんたがアダムスマッシャーか。 muncullah sesosok pria berbadan kekar bernama Adam Smasher, sesosok legenda yang terkenal karena hampir 99% tubuhnya merupakan cyberware. Nah, karena Adam Smasher ini merupakan sesosok legenda yang bekerja di bawah naungan Arasaka, sebenarnya dalam pertarungan mereka ini David lagi-lagi kehilangan kendali atas tubuhnya dan menunjukkan gejala-gejala cyberpsikosis. Namun semua itu dapat dicegah dengan ciuman dari wanita tercintanya, yaitu Lucy. Anjing. Namun masalah belum berhenti sampai sini saja ya para penonton, karena Lucy yang tidak ingin meninggalkan David seorang diri ya, karena pengorbanan David inilah mereka berdua pun berhasil selamat. Tapi tidak dengan David yang harus mati dengan senyuman di wajahnya di tangan Adam Smasher. Ayo ngacungin otong lah cu.